orang Israel yang harus percaya kepada Allah Yahweh ini akhirnya bercampur kepercayaan kepada Baal. Nah, jadi Isabel ini bisa saja memang satu tafsiran. Tapi bisa saja dua-duanya. Artinya memang ada Isabel benaran yang seperti itu, dan juga memang sekaligus sebagai simbol dari persinahan rohani. Semua orang bisa kasih tips yang baik, walaupun dia tidak melakukan tips itu. Nah, yang penting adalah kita bertanya, saya mau nggak untuk tetap, kalau itu berhubungan dengan penganiayaan, saya mau nggak bahwa Tuhan, saya ingin tetap bertahan. Kalau ada minat, kalau ada interest, kalau ada niat semacam ini, maka pasti Tuhan akan dicari. Mengalami pertumbuhan rohani, itulah makna yang harus kita kejar sebagai orang percaya. Ketika kita bertumbuh, maka aroma wangi yang keluar dalam hidup kita, dan pastinya berdampak bagi orang lain. Bincang kita hadir pada hari ini dengan topik Grow Up, bertumbuh, bersama saya Lina, dan juga tamu yang akan menjadi narasumber di episode kali ini. Selamat mengikuti. Iya, pemirsa bincang kita yang saya kasihi tentu saja, selamat bertemu lagi. Hari ini saya bersama Bapak Pendeta Freddy Makitan. Sudah ada persis di samping saya, di depan saya. Selamat siang Pak Freddy. Selamat siang Mbak Lina. Kabar baik Pak Freddy? Baik, puji Tuhan. Thank you Pak Freddy. Datang lagi, kita akan membahas satu topik. Kali ini topiknya berangkat dari kitab Wahyu, salah satu perikop, yaitu kepada jemaat di Tiatira. Itu judul perikopnya yang akan kita bahas, ulas, dan nantinya kita akan cari, kita akan temukan hal-hal apa yang bisa kita petik dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Pak Freddy, nah ini kan judulnya kepada jemaat di Tiatira, sebuah surat gitu ya, sebuah surat yang ditulis. Nah, secara singkat, Pak Freddy bisakah ceritakan bagaimana sih kondisi kehidupan jemaat gereja di Tiatira itu sendiri, dan bahkan di situ juga sampai-sampai Tuhan Yesus memberikan ancaman. Nah, sebelum sampai di situ, sedikit ayat saya kutip ya Pak Freddy ya, yang bicara tentang ancaman. Karena nanti di ayat kedua pun kita lebih detail lagi membahas hal ini. Wahyu pasalnya yang kedua, ayat 20. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel, yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku, supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina, dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Nah, kembali ke pertanyaan awal. Apa yang terjadi Pak Freddy dengan jemaat di Tiatira itu sendiri sampai-sampai ada ancaman yang begitu luar biasa? Iya, kalau dibacakan secara keseluruhan ya mungkin dari pasal 1 dan pasal 2 yang ini kita bisa tahu latar belakang ya. Ini saya harus ungkapkan sedikit, kalau kita langsung di situ kan nanti pemirsa tidak mungkin tidak bisa membayangkan. Jadi kita tahu bahwa kitab Wahyu ini ditulis oleh Rasul Yohanes pada waktu dia sedang waktu itu gereja atau orang-orang Kristen dalam masa penganiayaan ya. Masa penganiayaan yang pertama itu terjadi di bawah Kaisar Nero, itu tahun 65 atau 64 sampai 67 kalau tidak salah, begitu ya. Itu penganiayaan terhadap orang Kristen yang sangat berat ya.
Dan di masa Yohanes ini, pada saat dia menulis surat ini atau sejak sebelumnya, sebenarnya orang-orang Kristen ada juga di dalam masa penganiayaan yang kedua. Yang kedua ini jadi kira-kira tahun 85-86 Masehi ya. Ya kalau kita hitung begitu kan berarti jadi sejak Yesus terangkat ke surga dan murid-muridnya mulai melayani kemana-mana ya, memberitakan Injil, termasuk Rasul Paulus yang juga ditangkap oleh Yesus ya. Nah itu kira-kira tahun 33-34 ya kan usia Yesus 33 ya. Berarti masa itu kira-kira di tahun 30 Masehi. Artinya bahwa dari 30 sampai 86 sudah berapa itu? Sudah 50-an tahun ya, 55-56 tahun ya. Jadi ini kan jemaat ini masih sedikit, masih dapat dikatakan bahwa di abad pertama itu mereka itu langsung pemberitaan Injil diikuti dengan penganiayaan, masa penganiayaan yang sangat parah ya. Nah yang kedua ini lebih parah, di bawah Kaisar Domitianus ya dari Romawi itu, dan ceritanya itu misalnya hanya waktunya singkat, kira-kira cuma 1 tahun, tapi dia bisa menghabiskan atau dia menyiksa dan dia membunuh orang Kristen tuh kurang lebih 40.000. Jadi dapat dibilang itu jemaat masih belum terlalu banyak, 40.000 sudah mati di tangan. Jumlah yang sangat besar. Sangat besar. Nah, kitab Wahyu ditulis sebetulnya merupakan satu penyingkapan tentang hal-hal yang penganiayaan yang ketiga yang akan segera terjadi. Ya, tepatnya tahun berapa kita tidak tahu. Sehingga jemaat-jemaat yang sudah bertumbuh, ini ada 7 jemaat yang ada di wilayah sekarang ini wilayah Turki namanya ya. Jadi itu masuk dalam wilayah Turki. Nah, Tiatira ini adalah salah satu dari 7 jemaat ya yang dalam penglihatan supernatural oleh Yohanes di Pulau Patmos itu. Dia melihat sesuatu yang aneh ya, itu penglihatan yang saya katakan supernatural itu tadi. Tapi dia diperintahkan sekaligus dalam penglihatan itu untuk menulis apa yang dia lihat. Jadi semua yang dia lihat ya ini terlalu panjang, tidak usah dibahas, nanti bisa dibaca sendiri oleh pemirsa ya. Tapi terlalu panjang, tapi diantaranya adalah surat yang harus ditujukan, dikirimkan, disampaikan kepada ada 7 jemaat ya di wilayah Asia Kecil itu, Asia Minor yang sekarang Turki ya. Jadi salah satunya ini adalah Tiatira. Itu ada jemaat apa namanya Efesus. Ya? Efesus, ada Smyrna, ada Pergamus, Tiatira, Sardis, ada kemudian ada apa lagi? Philadelphia kalau nggak salah, dan Laodikia itu yang saya ingat yang terakhir, Laodikia. Jadi, nah sekarang ini tentang jemaat di Tiatira. Jadi kalau ditanya keadaannya seperti apa, ya sudah dilukiskan juga di dalam pasal 2 ya, Wahyu pasal 2 ayat berapa ya, 18 sampai berapa itu, 29 kalau tidak salah ya. Nah saya kalau kita melihat di situ keadaan-keadaan itu kan begini. Jadi Tuhan Yesus ini dalam penglihatan yang diberikan ya, disampaikan oleh malaikat kepada Yohanes waktu dalam pembuangannya di Pulau Patmos itu, ini seakan-akan sebuah evaluasi tentang jemaat-jemaat, ke-7 jemaat ini ya, yang sebenarnya semuanya cukup baik ya. Jadi setiap jemaat itu surat yang ditujukan yang untuk disampaikan harus ditulis, dicatat oleh Yohanes supaya disampaikan kepada jemaat-jemaat itu. Selalu ada positif, ada negatif. Jadi Yesus selalu memperlihatkan juga apa yang baik pada kamu. Selalu 2 sisi. Apa yang baik pada kamu, tetapi masih ada yang kurang. Ya. Nah ini kan dalam rangka mempersiapkan jemaat-jemaat ini untuk penganiayaan yang ketiga, yang entah akan menjadi lebih berat atau tidak berat, saat itu mereka belum tahu. Tapi sudah disingkapkan oleh Yesus, tapi kemudian juga disiapkan. Jadi jemaat-jemaat ini kalian harus siap. Nah, berhubungan dengan Tiatira ini ya, mereka punya kebaikan yang dipuji oleh Yesus juga kan. Jadi Yesus melakukan evaluasi, lihat positif, negatif ya. Secara menyeluruh. Ya, jadi kalau mau bertumbuh bagaimana? Ya, kalian harus bertumbuh
Karena buktinya bahwa yang lalu-lalu jemaat-jemaat itu walaupun dalam penganiayaan di bawah kasir Nero dan penganiayaan lain-lain, tantangan-tantangan dari ajaran-ajaran palsu yang datang juga dari orang-orang Yahudi dan lain-lain itu, toh akibatnya mereka tetap bertumbuh dan jemaat ini bertambah terus. Nah sekarang kalian sudah mengalami kesulitan yang luar biasa dalam 2 masa ya. Sejak Nero sampai kepada Domitianus ini yang sekarang sedang berjalan ini, Kaisar Domitianus, dan kemudian yang ketiga nanti ya kalian harus tetap bertumbuh, harus tetap menjaga hati-hati itu. Nah karena itu apa yang positif diteruskan, tapi yang negatif kalian harus kenal. Nah ini yang ditunjukkan oleh Yesus, dan seringkali dipakai kata aku mencela kamu. Jadi Yesus mengkritik pedas ini, sangat pedas, mencela kamu. Nah, hal-hal yang tersimpan di dalam hidup kamu yang harus dibereskan, supaya kamu akan mampu lagi untuk bertahan di dalam penganiayaan yang berikut. Nah, disinilah disebut yang tadi dibacakan itu ada yang namanya Isabel. Nah, tunggulah, apa yang positif tadi situ adalah kasih mereka, hidup dalam kasih ya jemaat ini, ada iman mereka, mereka tetap percaya, ketekunan pelayanan, mereka tetap percaya kepada Tuhan dalam situasi bagaimana bersandar kepada Tuhan. Kemudian mereka tetap sebagai gereja, mereka tetap melayani. Jadi pelayanan mereka itu bagus ya, baik ke dalam maupun keluar dalam pemberitaan Injil keluar. Dan juga mereka tekun meskipun di dalam masa penganiayaan. Bagus semua. Tapi ingat, ada satu hal yang sangat berbahaya. Nah di sini disebut kata Isabel ini. Ya, dari pembacaan itu kita tahu bahwa Isabel ini adalah seorang perempuan nabiah ya, yang mengatakan dirinya nabiah ya. Dulu ada juga cerita-cerita nabiah ya. Nabiah ini ternyata dia juga seorang pelacur. Ya, dia nabiah beneran atau hanya dia pakai nama itu atau abal-abal, nabi abal-abal. Tapi sebetulnya profesinya itu adalah seorang pelacur ya. Nah, jadi dia ini merupakan duri di dalam daging dari satu jemaat yang sudah baik. Nah, Tuhan juga menjanjikan orang-orang yang bertahan dengan baik ini, kalian yang akan diberikan bisa menguasai bangsa-bangsa ya, dikatakan dalam Wahyu 2 ini. Jadi Tiatira ini juga dipuji sekaligus disiapkan mahkota untuk mereka, kekuasaan untuk mereka kalau mereka tetap bertahan melalui segala penganiayaan. Tapi hati-hati terhadap yang satu ini, karena yang ini akan merusak dari dalam sehingga kalian akan hancur-hancuran. Nah, Isabel ini sudah diingatkan, tapi nggak pernah bertobat. Ya, akhirnya dia juga membuat orang-orang lain ikut terjerumus di dalam dosa, persinahan semacam itu, dan akhirnya akan merusak gereja. Jadi mereka dalam iman bertahan, tetapi di dalamnya keropos dan akhirnya mereka seperti ngengat, yang membuat tiang-tiang rumah itu menjadi tidak bisa ini, dan tinggal runtuh, tinggal waktunya runtuh. Bagaimana mereka bisa bertahan lagi? Nah, ini yang dengan tegas dicela oleh Tuhan Yesus dan memberikan semacam ancaman itu. Jadi ancaman ini adalah diberikan supaya kalian takut. Ancaman itu sifatnya adalah kalian melihat bahwa ini akan terjadi kalau kalian tidak bertobat. Nah, jadi ancaman adalah satu peringatan keras. Ya, kalau kalian tidak mengikuti peringatan ini, maka yang kalian akan rasakan bisa berbahaya. Termasuk terhadap semua yang baik tadi itu, kasih, iman, pelayanan, dan terus ketekunan, semua bisa akan ambruk semuanya. Hancur semuanya. Perbuatan yang tidak berkenan tadi. Nah, cuma masalahnya sekarang kan ini ditafsir kan, ini karena kitab Wahyu ini kan ditafsir. Ada yang banyak penafsir kan. Jadi ini bisa Isabel benaran, seorang manusia yang memang ada, atau ini hanya kata-kata dan cerita simbolik tentang kehidupan rohani yang sebenarnya. Jadi ada keroposan ini. Tetapi kalau nama Isabel ini sebenarnya sudah dikenal oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen waktu itu. Ingat, sekitar 1000 tahun sebelum masa Yohanes ini, hampir 1000 tahun sebelum masa Yohanes itu, ada seorang yang namanya Isabel. Nah, Isabel ini adalah istri dari Raja Ahab. Di Perjanjian Lama Raja Ahab ini ada Raja Israel bagian utara, kerajaan utara. Ya. Nah,
si Isabel ini adalah orang asing, orang dari putri dari Raja Sidon ya. Sidon itu di Venesia. Venesia itu, jadi itu di Laut Tengah, di pinggir Laut Tengah. Sekarang ini Libanon ya. Jadi dia seorang yang katakanlah dari Libanon, karena dulu memang belum ada nama itu, tapi dari Venesia. Nah, akhirnya terjadi percampuran. Jadi percampuran kepercayaan itu. Jadi orang Israel yang harus percaya kepada Allah Yahweh ini akhirnya bercampur kepercayaan kepada Baal. Baal itu adalah dewa-dewa setempat ya, yang dipercaya oleh ini orang-orang setempat di mana saja ada, ditempatkan di mana saja, dianggap ada di mana saja, semacam itu. Jadi Isabel ini sehingga datanglah Nabi Elia untuk ini. Bahkan mereka itu melakukan begini, ini Raja Ahab dan istri yang dari Venesia ini, yang namanya Isabel ini. Di dekat istana mereka itu ada seorang yang bernama Nabot yang punya kebun anggur. Nah, tapi ini si Isabel ini Raja Ahab ini pengen ambil itu, ambil semua itu. Bagaimana caranya? Yang punya inisiatif ini Isabel ini. Jadi akhirnya dia sendiri yang menulis surat atas nama raja, dikasih materai raja, kirim kasih tua-tua kepala-kepala adat yang ada di di tempat tinggalnya Nabot itu. Ya akhirnya Nabot ini akhirnya dihukum mati, dilempari dengan batu mati. Ya ambillah itu ada. Otaknya Isabel ya. Otaknya Isabel merampok, yang merusak semua kehidupan. Di samping percampuran yang dalam tanda kutip persinahan rohani ini yang sering dikatakan. Nah, jadi Isabel ini bisa saja memang satu tafsiran, tapi bisa saja dua-duanya. Artinya memang ada Isabel benaran yang seperti itu, dan juga memang sekaligus sebagai simbol dari persinahan rohani. Jadi persinahan secara fisik, tapi juga sekaligus menjadi persinahan rohani. Yang ini merusak gereja dari dalam. Artinya orang beralih dari kepercayaan kepada Allah yang benar kepada Baal atau kepada dewa-dewa asing, ya seperti itu. Nah, celakalah kamu siap kalau kamu tidak bertobat. Hai jemaat di Tira-Tira yang aku cintai, kamu begitu baik, tapi yang satu ini kalau kalian tidak bereskan, kamu harus menghadapi sesuatu yang ini yang disebut ancaman. Ya itu yang latar belakang itu ya. Terlalu panjang, tapi saya coba mempersingkat itu. Tapi memang harus tahu ya, karena kitab Wahyu ini sendiri harus diakui banyak orang menghindari membaca ini kan, lebih baik membaca hal-hal yang karena takut ya. Kitab Mazmur, Amsal itu kayaknya lebih enak kita baca. Nah, akhirnya jadi mengerti sejarah latar belakang dari kehidupan jemaat di Tiatira ini sendiri. Menarik, ada satu nama Isabel yang tidak asing kita dengar, yang identik dengan troublemaker begitu ya Pak ya, si pembuat ulah. Nah, iya, tadi sempat disinggung tentang ancaman bahwa ini peringatan keras dari Yesus. Nah, padahal di sisi lain Yesus sendiri kita kenal sebagai Allah yang Maha Kasih. Nah, kenapa memberikan ancaman yang sebegitunya, membuat kita takut? Bahkan kalau orang mencomot kata itu saja kan sudah gentar sekali. Apa makna sebenarnya secara singkat bisa diulas lagi nih? Ancaman yang sempat saya baca tadi di 4 ayat 20-23 yang memang sangat keras ya Pak ya. Kesannya itu kejam sekali gitu. Iya. Nah, ingat lagi Isabel hampir 1000 tahun sebelum masa Yohanes ya. Nah, Isabel ini akhirnya dihukum Tuhan kan. Jadi Elia datang untuk menegur mereka. Kemudian Isabel ini berusaha untuk mau supaya Nabi Elia dibunuh. Ya, akhirnya Nabi Elia harus lari. Ya, tidak berhasil dibunuh. Tapi Isabel akhirnya mati. Dia dibuang keluar. Kemudian dagingnya itu dimakan anjing, dan akhirnya mereka cari hanya ketemu kepala dan kaki-kaki saja menurut cerita itu. Jadi berarti dihukum. Jadi memang hukuman benar ini. Nah, hati-hati. Jadi ancaman ini ancaman yang pedas, tapi demi keselamatan dan kebaikan dari jemaat ini sendiri. Supaya ini Tuhan belum hukum kan? Tuhan ingatkan mereka. Jadi ancaman sebenarnya mempunyai maksud untuk supaya kalian siap dan lebih baik bertobat, supaya jangan terjadi hal itu pada diri kalian. Nah, itu maksudnya. Pertanyaannya tadi bagaimana? Makna dari ancaman. Ancaman itu dikatakan apa tadi? Sesuatu yang sangat kejam yang bukan. Yang dibaca tadi dibuang apa? Aku akan menaruh di keranjang apa? Kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Terus
melemparkan ke keranjang orang sakit. Keranjang orang sakit. Nah, ini kan kata-kata kiasan ya. Jadi kata-kata kiasan. Jadi begini. Jadi kalau ancamannya yaitu akan dilemparkan ke dalam keranjang orang sakit. Nah, ini ancamannya ya. Kalau dicari-cari apa ancamannya? Yaitu ancamannya. Kalau kamu tidak bertobat. Kalau kamu tidak bertobat, maka Isabel, dan kalau kalian tidak bertobat, karena bukan Isabel saja yang salah ini. Akhirnya dia melibatkan orang-orang beriman lainnya yang ikut, karena ikut bersinah kan. Akhirnya mereka bersinah baik secara fisik maupun secara rohani kalau ditafsirkan. Ya ini kan akan menjadikan mereka menderita. Jadi keranjang sakit ini kan mau menghadapi penganiayaan ketiga yang mereka memang belum tahu. Tapi Yesus sudah singkapkan. Nah itu kata Wahyu itu dibukakan. Satu yang tertutup dibuka. Nah ini Yesus sudah buka. Hati-hati, ini aku sudah buka. Ini akan segera terjadi penganiayaan. Di mana kalian akan dilemparkan di sana. Jadi kalau kalian tidak bertobat, ya berarti kalian akan terlempar ke dalam penganiayaan di mana kalian tidak bertahan di situ. Keranjang sakit. Ya kalian akan ini ancamannya. Artinya adalah penganiayaan yang bisa lebih berat dan akan menghancurkan kalian. Ya itu maknanya. Jadi itu keranjang itu ancamannya itu. Tapi itu berarti bahwa penganiayaan ketiga yang mereka belum tahu akan seberat apa. Juga tidak demikian, tapi ini akan segera datang, akan segera terjadi. Akan segera, itu ditegaskan oleh Yohanes dalam penglihatan itu. Tidak lama lagi. Ini akan terjadi. Nah, begitu. Jadi ancamannya ya itu. Kalian akan dianiaya, kalian dan iman mereka, kasih mereka, pelayanan mereka itu bisa hancur lebur semuanya, ya, karena terjadi perzinahan rohani semacam itu. Dan juga secara fisik kalau memang itu ada, itu akan juga merusak iman dan moralitas mereka kan. Bagaimana orang yang moral jelek, bagaimana bisa menghadapi penganiayaan terhadap iman? Tidak bisa, hancur. Yaitu keranjang sakit. Wow, iya Pak. Oke, jadi kita tidak boleh salah memaknai kasih Tuhan. Kasih Tuhan bukan berarti apapun yang kita kerjakan dibiarkan tanpa ada warning. Justru kasih itu menunjukkan setiap kesalahan harus diingatkan ya Pak, ya supaya kita kembali kepada jalan yang benar sehingga kita terluputkan dari sebuah penganiayaan dan hukuman. Nah, tadi disebutkan juga ada poin yang menunjukkan pertumbuhan pada gereja atau jemaat di Tiatira sendiri. Nah, bicara pertumbuhan kan sesuatu yang menyenangkan. Kalau kita melihat pertumbuhan pasti senang, apapun itu, mau pertumbuhan fisik, spiritual. Nah, Pak Freddy, kalau dibawa pada konteks sekarang, apa sebenarnya yang diinginkan Tuhan berkenaan dengan pertumbuhan itu sendiri? Pertumbuhan yang seperti apa yang harusnya kita kerjakan? Kalau pertumbuhan kalau kita ngomong secara umum ya. Karena kita tahu bahwa pertumbuhan berarti ada satu perubahan. Ya. Dan tentu saja kalau orang sebut pertumbuhan, orang tidak suka membahas tentang pertumbuhan dalam hal-hal yang jahat. Kejahatan makin berkembang, makin ahli menjadi pencuri, makin ahli menjadi perampok, sifatnya negatif bukan itu. Tapi pertumbuhan dalam arti yang baik ya. Jadi pertumbuhan menunjukkan bahwa ada satu dinamika, ada satu proses yang terus berubah makin lama, makin menjadi baik ya. Nah, tapi kan kita kalau mau bicara umum, apa nih pertumbuhan? Lebih baik kita diarahkan kembali oleh bacaan itu tadi ya, kembali kepada melihat Tiatira yang dari sisi positifnya tadi kan ya. Apa-apa itu tadi? Kasih, iman, ketekunan, pelayanan dan ketekunan ya, ketekunan dalam kasih, dalam iman, juga dalam pelayanan ya. Nah, ini kan kalau dikatakan bertumbuh, artinya bahwa ya kalau kalian sudah berbuat kasih, ya jangan itu toh. Jangan statis. Ya udah, begitu aja. Iman, ya sudah, begitu aja. Ini masih dalam masa penganiayaan loh. Nah, jadi tanaman ini sudah tanam dan dia sudah bertumbuh, tapi angin ributnya luar biasa. Ya ada El Nino, badai ya, ada badai segala macam yang ini. Tapi walaupun badai semacam begitu, bertumbuhnya walaupun cukup sulit, tetapi harus ada pertumbuhan. Nampak pertumbuhannya. Artinya bahwa begini, pertumbuhan merupakan satu panggung, satu arena untuk
memperlihatkan bahwa kasih ya, 4 hal tadi itu ya, kasih itu sedang bergerak maju meskipun di dalam penganiayaan. Mampukah mereka saat itu mengasihi Kaisar Domitianus yang sudah membunuh 40.000 orang Kristen? Nah, bisakah kasih bertumbuh di situ? Belum cerita, kita tidak punya banyak cerita tentang hal-hal fisik ya. Kita tidak punya terlalu banyak cerita. Mungkin ada cerita-cerita tradisi ya, tetapi kan di dalam Alkitab kita tidak temukan itu ya. Tapi itu pasti ada ya. Tidak semua yang tidak tertulis dalam Alkitab tidak ada. Ada tapi tidak tertulis dalam Alkitab ya. Nah, jadi pertumbuhan ini melalui masa penganiayaan, apalagi penganiayaan yang ketiga yang segera akan terjadi, mereka harus melihat bahwa kasih itu akan bertumbuh. Jadi kalau tadi mereka, ini contoh saja ya, kasih itu artinya menolong orang miskin ya, berbelas kasihan, kita kasih makan bagi yang lapar. Kali ini yang dikasih makan adalah orang yang mungkin pernah membunuh keluarga saya, ya. Tentara-tentara Romawi barangkali. Nah, sekarang akan bertumbuh apa enggak di sini? Di tengah badai semacam ini. Masihkah dia bertahan? Dia bertumbuh atau akhirnya dia juga dihabisi? Nah, apakah iman ini akan habis di situ? Kasih akan mati di situ karena orang tidak rela lagi untuk mengasihi si pembunuh. Tidak mampu lagi, tidak bisa. Berarti mati. Nah, ini yang mau ditekankan oleh Tuhan. Kasih itu harus tetap bertumbuh. Iman artinya pengharapan kepada Allah, ya, Allah ya satu-satunya, Yahweh yang tidak berani disebut oleh orang Israel itu, mereka sebut Elohim misalnya begitu. Nah, ini apakah iman ini akan terus bertumbuh sampai walaupun mereka menjadi martir, ya, mati syahid, ataukah mereka memilih lebih baik menyangkal Kristus? Nah, ini kan bicara soal iman. Iman ini bertahan terus apa enggak? Yang maunya Tuhan, dia tetap bertahan. Jadi mereka harus koreksi kembali. Dan bagaimana membuktikan bahwa kasih dan iman itu bertahan? Ya harus melalui penganiayaan, baru itu ujian yang sebenarnya. Nah kalau dikasih berkat terus, semua tambah enak, atau mobil sudah diciptakan pada lebih dahulu pada zaman itu, ya paling enak mana bisa rasakan bahwa iman itu bertumbuh. Betul. Ya seperti itu. Lalu pelayanan. Tetapkah mereka melayani, saling melayani dalam jemaat itu, juga melayani orang-orang yang di luar jemaat? Apakah mereka melayani? Atau mereka semua menjadi ciut, menjadi tidak ada harapan lagi? Ya sudah mau buat ini juga punya koto bakal mati. Dan ini sudah 40.000 orang loh. Dan sampai kita kapan gilirannya lagi? Ya, akhirnya ketekunan. Apakah bertambah? Jadi kalau bicara tentang itu, tentang pertumbuhan yang ditanyakan baliknya itu tadi, melihat dulu hal-hal positif yang ada di jemaat Tiatira. Ini kan ada juga sekarang. Apa tidak? Nah kalau tadi bagaimana itu diaplikasikan di dalam kehidupan orang beriman atau gereja-gereja saat ini. Nah sekarang ini ada nggak penganiayaan? Ada, selalu ada. Ya mungkin kita di Indonesia kita tidak merasakan penganiayaan fisik yang terlalu ada mungkin secara tersembunyi, ada sedikit-sedikit ada di mana-mana ya. Tapi sejauh ini kan kita belum merasakan seperti ini. Kalau kita lihat di Indonesia ya, ya kita punya demokrasi yang bagaimanapun dia sedang bertumbuh ya, saling toleransi yang juga sedang bertumbuh ya. Ada hal-hal yang terjadi yang kita juga tidak senang, di mana misalnya ya mau berkembang dalam iman selalu saja hambatan macam-macam itu. Tetapi barangkali tidak sama dengan seperti di bawah Kaisar Nero dan Kaisar ini. Jadi kita tidak sampai ke sana. Jadi kita tidak punya pengalaman-pengalaman. Tapi mungkin ada saja yang kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah melihat, kita tidak tahu. Tapi dengan negara-negara lain misalnya ada selalu. Dia kan gereja ini kan tubuh Kristus kan. Jadi itu terjadi hal-hal semacam itu. Nah, pertumbuhan yang harus terjadi ini kita lihat pada hal-hal, kembali lagi pada itu tadi, hal-hal yang sedang baik ya di dalam pelayanan, dalam ketekunan ini terus bertumbuh meskipun melalui penganiayaan. Tapi bukan cuma itu, pertumbuhan juga harus kita lihat pada sudut pandang apa yang sedang rusak si Isabel dalam tanda kutip itu. Apakah Isabel ini ada di zaman sekarang? Nah, kalau kita tidak agak malu-malu ya, takut-takut bicara tentang persinahan secara fisik ya, meskipun
itu ada. Bagaimana Selalu, kita bisa menyangkal itu dalam sepanjang jalan, sepanjang zaman. Tapi kalau kita mau bicara secara dalam tanda kutip persinahan rohani, ya orang bisa, ada nggak sampai sekarang? Ada. Orang beralih, orang menukar imannya, orang bisa menjual apa yang dia sudah miliki, ya, di dalam Kristus. Yang penting mendapatkan sesuatu yang lebih enak secara fisik, maka dia bisa terjadi. Dia bisa juga pindah, dia percaya ini, percaya itu, percaya ini, percaya itu, dan tinggalkan Kristus. Bisa saja terjadi. Dan ada kesaksian-kesaksian tentang hal-hal semacam itu. Jadi sekarang kalau kita mau bertumbuh di zaman sekarang, gereja sekarang ini, ya lihatlah dengan jujur hal-hal yang terjadi di dalam diri atau tubuh gereja itu sendiri secara organisasi, secara persekutuan, tapi juga di dalam diri setiap pribadi yang beriman kepada Kristus. Ada apa di dalam saya yang saya masih simpan? Jangan-jangan juga ada dalam tanda kutip persinahan-persinahan rohani, walaupun itu mungkin kecil. Atau juga barangkali ada persinahan-persinahan secara fisik yang orang lain tidak tahu. Ini semua kita, kemungkinan itu ada. Tapi kita kan tidak berani untuk melihat meyakini sesuatu begitu. Tapi susah bagi kita mengatakan, oh sekarang nggak ada persinahan loh. Siapa yang berani katakan begitu? Baik fisik, baik rohani, nggak ada sekarang zaman sekarang, semua aman kok. Nah, kan bisa kita katakan, tidak ada yang berani katakan begitu toh. Artinya bahwa dia hanya malu-malu aja untuk mengakui. Nah, ini juga merupakan peringatan kepada kita di zaman sekarang. Jadi Isabel ini harus ditemukan dengan jujur di dalam diri pribadi, tapi juga di dalam tubuh gereja. Oke. Intinya bertumbuh itu mutlak. Tak itu tentu bukan pilihan. Harusnya kita terus bertumbuh di tengah himpitan, meskipun himpitan yang kita rasakan beda pada zaman dahulu ya Pak ya. Nah, tapi pada dua hal itu ya, yang positif kita kembangkan dan pertahankan melalui badai ya. Tapi yang negatif harus kita bongkar, gali keluar dan bereskan itu. Dan jangan lakukan lagi. Yaitu tidak. Jangan kamu lakukan. Kalau kamu tidak lakukan, ini akan terjadi. Intinya di situ. Ada dua sisi, sisi yang baik tadi kasih, ketekunan, iman, pelayanan harus terus kita jaga, pertahankan, bahkan tingkatkan. Sedangkan yang jelek tadi ya Pak, bongkar, harus rela dibongkar, dikoreksi, direvisi untuk menjadi baik. Nah Pak, pertanyaan terakhir hal yang praktis yang tentunya akan menjadi penuntun hidup kita sebagai orang percaya untuk kita bisa bertumbuh. Cara praktis apa kita bisa bertumbuh dan hal-hal apa yang harus kita waspadai itu sebagai tantangan untuk kita bertumbuh. Apa yang bisa kita lihat nih di zaman sekarang, Isabel apa yang harusnya kita hindari sehingga kita bisa melangkah maju dan terus bertumbuh. Iya, mungkin kita butuh tips ya, tapi banyak orang kan suka tips. Pasti. Tapi apakah tips itu menolong? Ya, karena orang harus menemukan 1000 tips yang bagus. Persoalannya adalah kita ikuti dan lakukan tips itu atau tidak. Sebenarnya jawabannya sudah sebagian besar sudah terjawab dari pertanyaan nomor 3 itu tadi ya. Artinya kita caranya untuk bisa bertumbuh ya. Menghadapi hambatan-hambatan atau hambatan-hambatan apa yang ada. Betul. Ya. Jadi kalau itu 4 hal pada yang positif pada jemaat Tiatira itu, ya kita lihat mengapa kalau misalnya kita menumbuhkan, harusnya menumbuhkan, ya kenapa kita tidak mau menumbuhkan? Kan pertanyaan dibalik begitu saja. Kenapa saya tidak mau mengembangkan kasih? Kenapa saya tidak mau bertahan dalam iman? Kenapa saya tidak sudah hilang semangat untuk melayani? Kenapa saya kurang tekun dengan iman saya dan kasih saya dan seterusnya itu? Nah, kenapa saya tidak mau membongkar untuk menemukan Isabel yang lain itu? Kenapa? Ini kan pertanyaan, ya. Dan perenungan. Perenungan. Jadi kita menghadapi hambatan. Hambatan yang pertama tidak mau jawab pertanyaan-pertanyaan itu tadi. Menolak itu. Iya. Nah, artinya untuk apa urusan dengan itu? Ya. Untuk apa saya cari Isabel? Kalau ketemu nanti malu kan? Iya. Nggak enak, nggak nyaman. Nggak nyaman. Dan mengaku dosa itu kan gak nyaman. Berat ya. Apalagi kalau dituntut mengaku dosa di depan orang. Minta maaf saja sulit. Ya. Gengsi kan. Nah, jadi kalau kita bertanya bagaimana menghadapi hambatan, bukan tipsnya nomor 1. Tapi pertanyaannya adalah, adakah keinginan untuk bertumbuh?
adakah keinginan untuk menemukan kekurangan, kelemahan dalam diri untuk diperbaiki? Keinginan itu ada enggak? Kan itu bisa bertanya, adakah keinginan untuk merenungkan Alkitab? Lebih besar mana merenungkan Alkitab, keinginan merenungkan dibandingkan keinginan membuka TikTok, medsos, ya. Lebih banyak waktu kemana? Betul. Ini semua kan juga semacam Isabel. Iya, zaman sekarang, zaman now. Ya, bukan itu persoalan salahnya atau tidak, tapi artinya yang memberi pertumbuhan itu sendiri, kita mungkin kurang memberi waktu agar itu makanan dari dalam tanah ya yang dihisap oleh akar untuk memberi pertumbuhan kepada batang, ranting, daun, bunga dan buah itu terhambat. Nah, siapa yang menghambat? Yang nggak siram. Kita yang nggak siram barangkali begitu. Jadi itu pertanyaan penting, bukan apa tipsnya. Semua orang bisa kasih tips yang baik, walaupun dia tidak melakukan tips itu. Nah, yang penting adalah kita bertanya, saya mau nggak untuk tetap kalau itu berhubungan dengan penganiayaan, saya mau nggak bahwa Tuhan saya ingin tetap bertahan. Kalau ada minat, kalau ada interest, kalau ada niat semacam ini, maka pasti Tuhan akan dicari. Pasti Tuhan akan dicari. Dan pasti saya akan melakukan sekecil apapun yang saya bisa buat saat ini. Nanti Tuhan akan tambahkan lagi. Dan akhirnya kita makin kuat di dalam pertumbuhan di tengah badai, El Nino, atau apa saja. Semacam itu. Jadi itu pertanyaan penting. Nah, setelah ditanyakan niat, oke, mungkin dengan gampang, oh aku punya niat kok. Ya, apa yang sudah dilakukan? Artinya, kita karena saya punya interest, siapa sih yang nggak mau bertumbuh? Siapa sih yang nggak mau menghadapi hambatan-hambatan? Ada tekad tapi sudah. Kok saya nggak bisa? Nah, tapi tidak action. Action. Jadi kita mengambil satu langkah. Semakin kita mengambil langkah, semakin terbuka kemampuan untuk hidup dan bertahan. Tapi kalau kita tidak ambil itu, ya tidak pernah terjadi. Jadi perubahan itu dimulai dengan niat, tapi juga dimulai dengan langkah pertama. Kalau sudah dimulai langkahnya, kita butuh langkah kedua dan seterusnya. Baru bisa bertahan terhadap semua hambatan. Sehingga pertumbuhan itu jalan terus. Ya, jadi yang mematikan pertumbuhan, jangan salahkan terus dari luar. Faktor X. Lebih ke kita ya. Kita sendiri yang mau tidak. Ya, keputusan untuk menjadi martir itu keputusan pribadi kan. Tuhan menguatkan. Dan Tuhan, kalau kamu mau menjadi martir demi aku kasih kekuatan. Tapi Tuhan jangan kasih kekuatan itu, biarlah saya tidak usah jadi martir. Karena itu berat Tuhan. Nah, ini kan kembali pada niat toh. Keinginan, niat. Ada niat, ada komitmen, ada tekad, dan ada langkah yang harus kita kerjakan. Bukan bagaimana caranya, tips-tips yang banyak. Toh pada dasarnya semua kita tahu sebenarnya. Saya punya banyak tips, cuma saya agak kikir di situ ya. Saya agak pelit kalau bagi-bagi tips. Tumbuhkan dulu niatnya untuk melangkah lebih baik. Toh banyak. Dan langkah-langkah pertama. Dan langkah-langkah pertama. Terima kasih banyak Pak Freddy untuk sharing sama-sama hari ini. Kiranya ini terus menolong kita, menguatkan, mendorong kita sebagai orang-orang percaya untuk mau bertumbuh dan mengoreksi diri tentu saja untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Sampai jumpa lagi di episode yang akan datang. Sampai jumpa lagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di hari ini di program Bincang Kita. Dan tentunya di minggu depan Bincang Kita akan hadir untuk Anda. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.